Tanca saudaraku, Al-Quran coming buku best. Terunif percekan sutjip pen paid suming word. Selamat datang di perjalanan transformatif melalui Al-Quran, surat demi surat. Melalui Al-Quran, satu surat demi satu surat. Dalam serial baru yang menarik ini, kita akan menjelajahi kapan setiap surat diturunkan, tentang apa isinya, mengapa itu penting dan hikmah yang terkandung di dalamnya. Kalian akan menemukan di mana dan kapan setiap surat diturunkan, peristiwa-peristiwa yang membentuk pesannya, dan bagaimana ia mengubah kehidupan umat muslim awal. Ingin sudah berkop pesan ini. Mengapa surat ini disebut Al-Fatihah? Nama Al-Fatihah menjelaskan fungsinya. Fatihah berarti sesuatu seperti memulai sesuatu. Fatah bertopik. Jadi faham seperti pegangan tubaran. Surat Al-Fatihah termasuk di antara wahyu pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan, riwayat yang sahih menunjukkan bahwa itu adalah surat lengkap pertama yang beliau terima. Sebelumnya, hanya beberapa ayat dari surat seperti Al-Alaq, Al-Muzammil, dan Al-Mudaththir yang telah diwahyukan. Surat ini pada dasarnya adalah doa yang Allah ajarkan kepada semua orang yang ingin belajar dari kitabnya. Diletakkan di awal Al-Quran untuk mengajarkan kita sesuatu yang penting. Jika kamu benar-benar ingin memahami Al-Quran, kamu harus mulai dengan doa yang rendah hati kepada Tuhan semesta alam. Surat pembuka ini ada di sini untuk mendorongmu mencari bimbingan hanya dari Dia yang dapat memberikannya. Jadi, Al-Fatihah mengajarkan kita bahwa hal terbaik yang dapat kita lakukan adalah meminta petunjuk yang benar, membaca Al-Quran dengan keinginan tulus untuk mengetahui kebenaran, dan menyadari bahwa semua ilmu yang benar datang dari Allah. Itulah sebabnya kamu harus memintanya untuk membimbingmu saat kamu mulai membaca Al-Quran. Al-Fatihah meletakkan dasar pemahaman ini bahwa cara terbaik untuk mulai mempelajari Al-Quran adalah dengan berpaling kepada Allah, pencipta alam semesta, dan memohon untuk dibimbing di jalan yang lurus. Ini mendorong sikap seorang pencari, seseorang yang mencari kebenaran dan ilmu dari sumber utama pengetahuan. Hubungan dengan Al-Quran. Hubungan antara surat Al-Fatihah dan seluruh Al-Quran bukan hanya pengantar, tetapi sangat spiritual. Al-Fatihah adalah doa pribadi seorang hamba, dan Al-Quran adalah jawaban dari Tuhan. Ketika seorang mukmin berkata, "Tunjukilah kami jalan yang lurus," Allah menjawab dengan Al-Quran, dengan mengatakan secara ringkas, "Inilah petunjuk yang kamu minta." Surat paling agung dalam Al-Quran. Diriwayatkan oleh Abu Sa'id ibn al-Mu'alla, Rasulullah SAW bersabda, "Aku akan mengajarkan kalian surat yang paling agung dalam Al-Quran sebelum kalian keluar dari masjid." Kemudian beliau bersabda, "Itu adalah Al-Fatihah, 7 ayat yang diulang-ulang dan Al-Quran yang agung yang diberikan kepadaku." Sahih Bukhari. Hadis ini menunjukkan bahwa Al-Fatihah memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam Al-Quran, tak tertandingi oleh surat lainnya. Percakapan antara Allah dan hambanya. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman, "Aku telah membagi syalat menjadi 2 bagian antara aku dan hambaku akan mendapatkan apa yang ia minta." Ketika hamba berkata, "Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam," Allah berfirman, "Hambaku telah memujiku." Ketika ia berkata, "Maha pemurah lagi maha penyayang," Allah berfirman, "Hambaku telah mengagungkanku." Ketika ia berkata, "Penguasa hari pembalasan," Allah berfirman, "Hambaku telah memuliakanku." Ketika ia berkata, "Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan," Allah berfirman, "Ini adalah antara aku dan hambaku akan mendapatkan apa yang ia minta." Dan ketika ia berkata, "Tunjukilah kami jalan yang lurus," Allah berfirman, "Ini adalah untuk hambaku, dan hambaku akan mendapatkan apa yang ia minta." Hadis ini menunjukkan bahwa surat Al-Fatihah adalah komunikasi pribadi dan langsung antara seorang mukmin dan Allah. Harus dibaca dalam setiap syalat. Rasulullah SAW bersabda, "Tidak ada syalat bagi orang yang tidak membaca pembukaan kitab Al-Fatihah." Sahih Al-Bukhari. Ini menunjukkan bahwa wajib membaca Al-Fatihah dalam setiap rakaat syalat. Jika ini membuka mata Anda, jangan lupa untuk menyukai, membagikan, dan berlangganan.
karena selanjutnya kita akan membahas surat Al-Baqarah yang merupakan salah satu surat terpanjang dan terkuat dalam Al-Quran. Perjalanan berlanjut.